Pada tahun 60-an ada berkembang suatu studi sosiologi hukum. Studi sosiologi hukum ini kita bisa maknai bukan tumbuh dari jurisprudence, tapi dari legal science. Legal science artinya ilmu sosial hukum. Beda dengan jurisprudence, ilmu hukum. Ilmu sosial hukum itu tumbuh dari kajian-kajian ilmu sosial, sedangkan jurisprudence atau ilmu hukum itu tumbuh dari ilmu-ilmu hukum yang sifatnya normatif dan doktrinal, yang bicara tentang pasal, azas, kaidah hukum, kewenangan, dan seterusnya. Sedangkan sosiologi hukum itu tumbuh dari ilmu-ilmu sosial hukum yang terbuka sekali dengan berbagai perbincangan sosiologi. Tahun 1960-an, sosiolog kembali mengambil alih arah perbincangan sosiologi hukum. Kalangan sosiolog ini pada tahun 60-an mengembangkan studi hukum dari sudut pandang sosiologi. Kita bisa sebut ini sebagai satu perkembangan sosiologi hukum modern. Sosiologi hukum modern itu tidak hanya mengembangkan suatu pengetahuan sosiologis untuk mengungkap pola dan mekanisme hukum dalam berbagai social setting atau dalam berbagai latar keadaan sosial. Tapi kalangan sosiolog ini juga memberikan kontribusi bagaimana membuat ilmu-ilmu sosial lainnya itu bisa mengembangkan pendekatan masing-masing terhadap studi hukum. Sehingga ilmu-ilmu sosial, sosiologi, ilmu antropologi, etnografi misalnya, itu bisa memberikan kontribusi dengan berbagai pendekatannya yang unik terhadap studi hukum. Misalnya, ketika meneliti fenomena masyarakat adat di Indonesia, maka ilmu-ilmu sosial seperti etnografi yang dilakukan oleh Mas Yando Zakaria, salah satu perancang Undang-Undang Desa, dia bisa membuat satu kajian yang detail dan penuh kecermatan terhadap pola-pola kekerabatan masyarakat adat. Bagaimana mereka bisa melawan terhadap tekanan-tekanan dari negara, dan seterusnya. Begitu pula ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu sosiologi misalnya akan mengembangkan bagaimana studi hukum tentang bunuh diri yang nanti akan kita jumpai dalam karya-karyanya Emile Durkheim. Singkat kata, sosiologi hukum ini berbeda dengan ilmu hukum sosiologis. Dia terus-menerus menyumbangkan pendekatan-pendekatan yang unik itu terhadap studi hukum. Sehingga dalam perkembangannya, dia membawa berbagai perspektif ilmu sosial atau social science di bawah panji-panji hukum dan tradisi masyarakat. Sosiologi hukum ini kemudian semakin populer di banyak belahan dunia. Mereka aktif melakukan penelitian di lapangan dan mulai muncul banyak kajian-kajian yang membawa perspektif masing-masing ilmu sosial tersebut di bawah panji-panji hukum dan tradisi masyarakat. Keberhasilan dari gerakan hukum dan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir, terutama awal abad 21 atau akhir abad 20, ini terlepas dari pencapaian keilmuan dan kelembagaannya, mereka ini memiliki beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Yang paling terlihat adalah tidak ada satu keunikan atau distingsi yang diberikan pada studi sosiologi hukum. Ilmuwan-ilmuwan sosial ini tidak mempertaruhkan klaim mereka dalam studi hukum. Sehingga perkembangan ini tidak hanya membawa sosiologi hukum itu menjadi salah satu varian di antara perspektif ilmu sosial hukum yang kita andaikan itu sejajar, tetapi justru
justru membawa sosiologi hukum ini pada arena-arena yang tidak secara organisatoris maupun intelektual berada dalam disiplin sosiologi. Akibatnya bisa Anda bayangkan bahwa belajar sosiologi hukum itu seolah-olah lepas dari sosiologi. Padahal awalnya gerakan-gerakan hukum dan masyarakat yang memang menjadi arena sosiologi hukum ini optimis akan mengembangkan studi tentang masyarakat di bawah panji-panji hukum. Tetapi justru gerakan-gerakan hukum dan masyarakat yang bergabung dengan pendekatan sosiologi hukum ini malah mengucilkan sosiologi hukum itu sendiri. Ada satu studi yang dilakukan oleh Horowitz bahwa ada fenomena balkanisasi disiplin yang dikaitkan dengan spesialisasi keilmuan sosiologi lain. Situasi yang dihasilkan itu sosiologi hukum mengalami suatu pengucilan. Sosiologi hukum kehilangan tempat dalam studi-studi sosiologi itu sendiri, dan bahkan juga kehilangan tempat dalam studi-studi sosiolegal. Nanti kita akan bisa mengembangkan atau membicarakan secara khusus apa itu studi sosiolegal dan bagaimana sosiologi mengalami hubungan yang tidak terlalu jelas dengan sosiologi hukum.